Bang, bahas tentang Eric Colim dengan Kak Jessica Jen putus dong. Terus selingkuh dengan Listi Chan dong. Buat apa? Bentar dulu coy. Gua ngebahas itu, ya gua harus ngapain coy? Apa gua harus kayak pembawa acara silet gitu? Eric Colim dengan Jessica Jen sekarang sudah putus. Dan tiba-tiba muncul berita yang dimana Listi Chan memasuki hubungan mereka. Gak gua banget men. Yo, halo mankom. Balik lagi bareng gue Spiros dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bikin video kali ini. Gue udah lama banget nih gak bikin video, mainnya udah agak-agak kaku gimana gitu gue buat ngomong di depan kamera coy ya. Ini sebenarnya nih gue bikin video karena banyak banget yang nagih gitu kayak Bang bikin video dong bang, bikin video bang. makanya gue bikin gitu coy ya. Kalau misalnya nggak ada yang nagih, tetap bikin sih buat. Oke men, jadi di sini coy, gue tuh bukan pengen ngebahas soal masalah Eric Colim dengan Jessica Jen ya coy ya, karena banyak banget akhir-akhir ini yang gue lihat di internet kayak, oh shit man, itu masalah Eric Colim dengan Jessica Jen bener-bener rame banget coy ya di Instagram, di YouTube, di Facebook. Di sini, kenapa gue bikin konten ini? Gue sama sekali bukan ingin mengulik atau ingin memperjelas masalah mereka coy ya, oke? Biar lebih jelas ya buat kalian belum tahu masalahnya apa sih ya sebelumnya nih ya. Ini kayak formalitas aja biar kalian tahu men masalahnya apa dan baru gue jelasin gitu men, oke? Nah sekarang sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue bakal nonton dulu video penjelasan yang dimana, bukan penjelasan sih, tapi kayak video yang dimana menunjukkan Instagram story dari Eric Colim dan juga Jessica Jen, dan kalian bisa tahu ntar masalahnya apa gitu men, oke? Sekarang kita bakal langsung aja ke YouTube men, let's go. Oke coy, kita udah ada YouTube-nya dan di sini kalian bisa lihat men, Eric Colim selingkuh sama Listi Chan. Di sini tuh kayak Instagram story dari Jessica Jen dan juga Eric Colim gitu men, oke? Dan baru dari sini ntar gue bakalan coba untuk jelasin apa sih masalahnya dan juga gue bakal jelasin ngapain sih gue bahas masalah ini men ya. Kita bakal coba untuk nonton dulu coy, let's go. Kalian bisa lihat pak ya, itu kayak ya joget-jogetan doang lah men ya, itu nggak penting sih. Tolong dong, maksudnya jangan yang ini dulu. Klarifikasi dimulai dari Jessica Jen lewat story IG-nya. Guys, tolong dong, jangan komen-komen yang berkaitan sama mantan aku lagi. Aku udah bilang gak bakal klarifikasi. Jujur mengganggu banget sih karena dia juga udah sama orang lain. Oke, kita next lagi men ya. Jadi di sini kayak klarifikasi dari Jessica Jen dan juga klarifikasi dari Eric Colim gitu men. Pertama kali yang membuat klarifikasi dari Instagram itu kayak Jessica Jen lah men ya, yang buat klarifikasi pertama kali. Nah, kayak gini coy. Kita bisa lihat sendiri pak, di sini Listi Chan bareng dengan Eric Colim gitu ya, dan ya gitulah mainnya kayak kalian tahu sendiri lah pak ya, itu ya. Dan kayaknya di WC tuh ya, ngapain anjir. Oke, jadi di sini kayak ada klarifikasi secara tidak langsung, meskipun Kak Jessica-nya bilang gak bakal klarifikasi, tapi secara tidak langsung ini juga klarifikasi ya men ya. Nah, di sini dia langsung bilang nih, pelajaran, jangan kasih cewek lain sering nginep di rumah pacar kita. Hati-hati ya. Waduh, ini bener nih men. Jangan ngasih cewek lain buat numpang tidur di rumah pacar kita men. Ya itu penting tuh ya. Itu pelajaran juga tuh positif men. Nah, itu kalau ini penting nih men, oke? Nah, di sini ada replyan dari Instagram story-nya Kak Jessica, dan di sini kata-katanya gini coy. Cijen udah ikhlas, kata papa aku mereka cocok, sama-sama tatoan. Boom. Oke, gue bukan mau bahas ini coy, oke? Ini gue sekedar formalitas aja biar kalian tahu masalahnya apa, oke? Kita next lagi. Ini sekedar formalitas aja men ya. Ini gue nunjukin Instagram story-nya biar kalian tahu gitu. Story IG Jessica dibalas Eric Colim melalui IG story-nya, oke? Nah, di sini Eric Colim membalas nih men. I'm not gonna Danny. Yes, gue emang lagi deket sama Listi baru-baru ini. And sure, kita hang out bareng as a friend. Hangout bareng, oke? Next lagi. Jadi di sini masalahnya ya kayak gini men, kayak permasalahan selingkuhan gitulah istilahnya coy ya. Sebenarnya kalau misalnya ini terjadi pada orang-orang normal, bukan influencer, ini tuh udah biasa banget coy sebenarnya ya. Cuman karena terjadinya pada influencer kayak orang-orang terkenal, jadinya terlalu booming dan juga banyak banget orang yang tahu gitu. Sebenarnya ini masalah kayak ya masalah hubungan orang lah, kayak iya banyak terjadi luar sana. Cuman nih karena dia influencer aja cuy, makanya tersebar gitu. Dan juga karena mereka berdua udah bener-bener harmonis dan juga romantis banget, makanya sekarang orang-orang kaget gitu ya kenapa bisa putus gitu, oke? Dan benar juga kalau gua udah putus sama Jessica, dan emang kita berdua yang buat keputusan ini, dan ini adalah keputusan terberat yang kita buat bareng-bareng, oke? Katanya ini keputusan mereka bareng-bareng ya. Mengingat banyak hal yang udah kita lewatin, buat Soppers dan Jilov yang selalu dukung kita dan masih berharap kalau kita balik kayak dulu, maaf kalau buat kalian kecewa, but life must go on. Kita nggak bakal tahu juga apa yang bakal terjadi nanti. Just pray the best for me and Jessica. Gue udah bener-bener kayak jago bahasa Inggris anjir baca storynya Eric Colim ya. Karena bahasa Inggris semua apa storynya gitu ya. Sedikit pesan gue, jangan jadi hakim untuk hubungan orang lain, karena gak semua hal bisa dinilai dari satu perspektif ya. Dan udah jadi hak masing-masing untuk milih jalan masing-masing.
masing-masing. Nah itu, ini kalian denger dulu coy, baik-baik nih, denger dulu oke. Dan terakhir, silakan berasumsi, judge, unfollow, unsubs dan sebagainya. Itu hak kalian. Yang pasti kewajiban gue untuk ngejelasin ini semua udah selesai di 2 poin utama tadi, yaitu gue putus karena keputusan bersama tanpa ada alasan dari pihak ketiga, dan gue baru deket dengan yang lain baru-baru ini. Nah itu kalau dari snapgramnya Eric Colim gitu ya. Dan tiba-tiba pada saat balasan dari Jessica Jen, ada balasan kayak gini coy di snapgramnya ya men ya. Kita bisa lihat dia udah pernah tidur bareng satu kamar berduaan sejak kita pacaran, tapi bilangnya baru deket baru-baru ini. Lol, oke. Kata Kak Jessica kayak mereka itu udah tidur bareng men. Sebelum mereka putus bahkan udah tidur bareng katanya ya, Eric Colim dengan Listi Chan. Gue juga nggak tahu gitu men. Dan kalau as a friend, coba kalian lihat deh friend mana yang kayak gini. Oh kalian lihat coy. Oke, tahan Rat, gue nggak boleh bahas kayak gini dan sumpah gue nggak boleh bahas. Ini formalitas aja ya, ini formalitasnya biar kalian tahu coy. Oke, dah deh nggak mau balas apa-apa lagi. Oke, yang terakhir coy ya. Maaf ya, bukannya mau drama, tapi menurut aku klarifikasi dia tuh nggak bener. Aku ada bukti kalau mereka nggak cuma temenan, dan bahkan pas tadi aku datang ke rumah dia buat ambil handphone aku, dia lagi sama cewek itu di kamar dan ceweknya ngumpet di toilet. Oke, bahkan pulangnya pun dia masih ngajak balikan. Kayak what? Padahal dia barusan sama tuh cewek. Kalian udah paham lah mena sampai sini. Meskipun gua nggak terlalu menjelaskan secara mendalam, pasti kalian udah paham lah. Ini masalahnya apa sih gitu ya. Kalian bisa menilai sendiri pak ya, itu apa sih masalahnya, apa problemnya apa, dan juga kenapa bisa putus. Dari snapgram yang udah gue kasih lihat tadi, kalian pasti udah bisa nilai sendiri lah pak ya, itu maksudnya apa dan juga kenapa mereka bisa putus gitu. Oke, secara garis besarnya gue bilang aja mereka putus karena katanya Eric Colim dengan Listi Chan selingkuh gitu katanya. Nah itu secara garis besar, tapi gue juga nggak tahu. Nah di sini gue bukan mau bahas ininya men, gue bukan mau bahas tentang kasusnya atau masalahnya ya, karena problem itu tuh problem mereka coy ya, itu problem privacy mereka gitu. Karena Jessica Jen udah bener-bener gerah dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang bilang kayak, Kak, lu putus ya kak dengan Eric Colim. nah karena banyak yang komen kayak gitu, akhirnya Kak Jessica Jen klarifikasi. Pada awalnya kan Eric Colim gak klarifikasi dan juga Jessica Jen juga gak klarifikasi, tapi karena makin banyak yang komentar kayak gitu, makanya dia klarifikasi. Awalnya ini tuh kayak masalah mereka sendiri tuh kayak privacy coy sebenarnya coy ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian bilang kayak, bang tolong bahas bang gitu ya, gue pribadi kayak antara mau nggak mau gitu men ya, maunya karena AdSense gitu ya, tapi nggak maunya karena itu privacy mereka sendiri men. Kayak maksud gue gak ada hak gue buat ngebahas tentang itu gitu pak. Jadi kayak gue ngeliatin tadi itu cuman ngeliatin hal-hal yang udah dipublish sama mereka. Maksud gue kayak yang gue liatin ke kalian tadi itu bener-bener jelas banget hal-hal atau sesuatu yang udah mereka publish ya. Jadi kalau misalnya gue publish lagi itu bukan masalah, bukan jadi kesalahan gue. Karena kalau misalnya mereka udah publish dan gue publish lagi, jadi itu bukan permasalahan, kecuali gue buat opini sendiri tanpa ada klarifikasi yang jelas. Nah itu jadi permasalahan. Nah di sini gue bukan pengen menjelaskan kayak opini gue atau pendapat gue, tapi gue di sini pengen meluruskan pikiran-pikiran netizen yang dimana asal ada drama minta dibahas. Itu main masalahnya coy ya. Terkadang coy ya, ada masalah yang dimana itu punya mereka sendiri pak, itu punya privasi mereka sendiri gitu. Ada masalah yang dimana gue nggak bisa bahas gitu. Makanya di sini gue pengen jelasin ke subscriber gue, terutama Pira Squad gitu ya, bahwasanya gue itu bukan orang yang bakal ngebahas privasi orang lain gitu. Gue bukan orang yang pengen ngasih opini dan juga pendapat gue tentang privasi orang lain gitu. Ya gue tahu ya mena, itu kesalahannya Eric Colim ya. Itu kesalahannya dimana dia tidur bareng dengan Listi Chan ya, gue tahu. Dan juga dia ninggalin Jessica Jen, gue tahu itu permasalahannya. Tapi meskipun itu kesalahan dia atau itu kesalahan mereka, gue nggak peduli coy. I think kayak itu permasalahan mereka sendiri, itu problem mereka sendiri. Dan gue di sini sebagai YouTuber yang suka ngebahas tentang viral atau trending, ya gue juga nggak berhak men buat ngebahas privasi orang lain. Sebebas-bebasnya gue ngebahas berita yang viral, gak worth it juga buat gue ngebahas privasi orang lain gitu loh. Kayak gue kalau misalnya ngebahas tentang masalah orang lain, kayak buat apa? Mereka juga nggak bakal nonton video gue kan. Malah justru kayak jatuhnya tuh kayak gue ngegibah nggak sih? Kayak gue ngomongin mereka nggak sih? Kayak seakan-akan gue jadi orang-orang yang suka ngegibah gitu. Kayak mama kan jadinya nggak asik gitu men. Kalau misalnya gue ngegibah tentang privasi orang lain gitu. Makanya di sini gue ingetin sekali lagi, bukan berarti gue nggak peduli dengan masalah ini. Bukan berarti gue anggap sepele tentang perselingkuhan. Cuma ada posisi dan juga takarannya masing-masing buat gue ngebahas gitu. Kalau misalnya masalah kayak gini tuh kayak sekedar tahu aja lah, kayak oh iya mereka selingkuh, mereka putus, sudah sekedar tahu aja. Tapi bukan berarti buat dibahas dan juga ngasih opini atau pendapat gitu. Karena banyak banget nih men ya yang bilang kayak, bang coba bang kasih pendapat lu
tentang Eric Colim dengan Jessica Jane putus gitu. Emang gue mau kasih pendapat apa? Gue emang harus ngasih saran buat Eric Colim kayak, Rick, lu kedepannya jangan selingkuh lagi ya. Gue juga nggak didengar sama dia kan, dia juga nggak kenal gue kan. I think kayak gue ngomong-ngomong di sini juga nggak ada pengaruhnya gitu loh. Jadi kayak nggak penting men buat ngegibah gitu. Gue bukan acara TV yang dimana ngebahas segala sesuatu yang privasi orang pun dibahas. Gue nggak kayak gitu men. Gue bukan kayak insert silet, gak kayak gitu gue coy. Gue cuman sekedar YouTuber yang dimana ngebahas sesuatu yang viral tapi bukan privasi orang lain. Nah itu men kalau misalnya gue sendiri coy ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kalian nggak melihat pendapat gue di sini tentang Eric Colim, karena gue sama sekali bukan pengen ngebahas tentang privasi orang lain. Gue pengen ngelurusin pikiran kalian doang. Kalau misalnya kalian bilang kayak Eric Colim salah, ya udah benar itu salah. Cuman jangan diminta buat gue ngebahas gitu, karena ini privasi orang lain coy ya. Itu takaran kalian masing-masing buat mengetahui. Udah sekedar tahu doang gitu. Jangan dijadiin kayak penggibahan gitu men ya. Karena nggak enak juga coy kalau misalnya kalian dijadiin bahan gibah gitu ya. Jadi kita tolong mengerti privasi orang lain dan juga kita tolong mengerti itu masalah orang lain. Mereka yang selesaikan sendiri gitu, bukan kita ya. Karena meskipun gue ngebacot di sini nggak bakal selesai juga masalahnya kan, karena itu masalah mereka sendiri gitu. Yang menyelesaikan ya mereka sendiri gitu coy, oke? Yaudah guys ya, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa di like dan subscribe dah. See you next video and bye bye. Tapi pesan moral di sini ya jangan selingkuh sih. Itu aja sih men ya. Kita bisa ambil sisi positifnya juga sih. Jangan selingkuh men. Itu pesan moral dari video kali ini.